warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, marilah kita memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, izinkan saya akan membacakan ini kitab yang sebetulnya Bapak Ibu sudah memahami dan mengamalkan, tinggal ini mengulang-ulang aja biar tidak lupa, sambil mungkin ada hal-hal baru, pengetahuan baru yang ada di dalam kitab ini. Ini kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid pertama. Ini kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Saya mulai dari rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati, rukun salat. Rukun itu apa? Dijelaskan pada bagian berikutnya. Makna rukni, makna dari rukun itu adalah ruknus syai'i makana juz'an asasiyan minhu kal jidar minal ghurfah. Rukun itu adalah sesuatu bagian yang pokok, bagian yang pokok dari sesuatu, bagian yang mesti ada dari sesuatu. Kal jidar minal ghurfah, seperti adanya dinding bagi satu ruangan, satu kamar. Kamar itu hanya akan terbentuk apabila ada dinding-dinding. Tanpa dinding-dinding itu maka kamar tidak akan terbentuk. Jadi bagian yang mendasar yang harus ada pada sesuatu. Fa ajza'us sholati idan arkanuha, maka bagian-bagian daripada sholat ya yang bagian-bagian daripada sholat itu disebut dengan rukun sholat. Tetapi tidak semua bagian itu merupakan rukun ya. Kalau misalnya ada kalau di kamar itu ada tempat tidur, ada kursi, ada meja, itu tidak disebut rukun, karena tanpa itu kamar sudah ada ya, atau ruangan sudah ada, tanpa ada meja, tanpa ada kursi. Karruku'i, seperti ruku', wasujudi, dan sujud, wa nahwihima, dan sebagainya. Wala yatakamalu wujudu sholati wala tatawaffaru sihhatuha illa bi an yatakamala fiha jami'u ajza'iha bisyakli wa tartibi al-waridaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun solat atau solat
itu tidak akan terwujud tanpa kesempurnaan bagian-bagian tadi, baik mengenai bentuk maupun urutannya. Jadi misalnya ruku itu ada aturannya, sujud ada aturannya, berdiri ada aturannya, membaca Fatihah ada aturannya. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tata urutannya, nggak boleh ditukar-tukar, ya, tidak boleh ditukar-tukar. Misalnya salam duluan, itu nggak boleh, ya. Atau tiba-tiba sujud duluan, nggak boleh. Harus sesuai dengan urutan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri itu menerima tata cara sholat itu an Jibril alaihi salam, dari malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Nabi ketika pulang dari Isra Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu, ya, yang asalnya 50 waktu, ya, kemudian diberikan keringanan sampai 9 kali Nabi itu menghadap, tapi bukan atas inisiatif Nabi sendiri, melainkan atas saran dari Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya 9 kali beliau menghadap Allah untuk memohon keringanan, dikurangi 5, kurangi lagi 5, akhirnya terakhir tinggal 5 waktu saja. Yang 5 waktu itu Nabi Musa juga masih memberikan saran agar minta keringanan, tapi Nabi menjawab, saya sudah malu kepada Allah. Nah itu asbabnya, ya, asbabnya. Kalau hakikatnya ya memang Allah sebetulnya menginginkan 5 rakaat itu, tetapi 5 waktu itu, tetapi prosesnya memang melalui tahapan-tahapan seperti tadi. Tetapi yang 5 waktu itu keutamaannya setara dengan keutamaan sholat 50 waktu, ya. Jadi meskipun dikurangi jumlah waktunya dikurangi cuman 5, tapi keutamaannya tidak dikurangi. Keutamaannya masih setara dengan sholat 50 waktu. Wa yutalakhasu adadu arkanis sholati fi salasati asyara rakaatan. Rukunnya itu ada 13. Ada 13 rukun. Ini dulu waktu kita masih kecil sudah diajari sama guru-guru kita bahwa rukun sholat itu ada 13. Kalau dibentang menjadi 17, ya. Kalau diringkas menjadi 13. Nah, Nabi menerima pengajaran tentang tata cara melakukan sholat itu bukan di waktu subuh saat beliau kembali dari Isra Mi'raj dan sampai kembali di Makkah, di Masjidil Haram. Jadi subuhnya itu belum sholat subuh seperti yang sekarang ini, karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan sholat pada waktu itu. Baru siang harinya waktu duhur Jibril datang mengajarkan tata cara sholat di 2 hari, ya, selama 2 hari. Pada hari pertama Jibril datang di awal waktu, semuanya di awal waktu. Di hari kedua beliau datang di akhir waktu untuk menunjukkan awal dan
akhir masing-masing waktu sholat, termasuk tata caranya. Ya, tata caranya. Nah, Nabi menerima pengajaran tentang tata cara sholat itu di satu tempat yang namanya Mi'jan, ya, namanya Mi'jan. Mi'jan itu berada di samping pintu Ka'bah, ada di samping pintu Ka'bah. Nanti kalau ibu bapak umroh bisa lihat ya, kalau haji itu nggak bisa lihat ya, karena manusianya berdesak-desakan. Itu ada marmer gitu, 8 keping itu ya, 8 keping marmer yang disusun seperti sajadah ini posisinya ya. Memang kayak tempat sholat. Itu ada batu marmer berwarna kecoklatan, coklat kekuningan warna marmernya. Itulah yang disebut dengan Mi'jan, tempat yang pertama kali digunakan oleh Jibril mengajari Nabi tata cara sholat 5 waktu. Itu termasuk tempat yang istimewa karena merupakan tempat pertama di muka bumi ini yang digunakan untuk sholat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Mi'jan. Jadi rukun sholat itu ada 13. 13 itu dibagi lagi menjadi 3. Ada rukun kolbi namanya, rukun yang dikerjakan oleh hati. Ada rukun qauli, rukun yang berbentuk bacaan. Dan ada rukun fi'li yang berbentuk gerakan. Ya, ada qalbi, qauli dan fi'li. Rumusnya 157. 1 itu rukun qalbi, 5 rukun qauli dan 7-nya rukun fi'li. Yang rukun qalbi itu niat, ya, niat. Cuman 1 itu. Yang rukun qauli ada 5. 5 itu adalah apa? Takbiratul ihram, Fatihah, apa lagi? Tahiyat akhir. Kemudian apa lagi? Sholawat pada tahiyat akhir dan salam. 5 ya. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat pada tahiyat akhir dan salam. 5. Sementara yang 7 rukun fi'li itu yang pertama apa? Berdiri, apalagi ruku', i'tidal, sujud, apalagi duduk di antara 2 sujud, apalagi berapa tadi? Kemudian apa? Duduk pada tahiyat akhir wajib. Kalau di tahiyat awal itu sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Atau dalam bahasa sholat itu namanya sunnah ab'ad. Dan yang ke-7 tartib, harus berurutan.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat, rukun qalbi, niat. Niat itu adalah wahia qasdu syai'i muqtaronan bi awwali ajza'i fi'lih. Sengaja punya azam, ya, punya keinginan melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan awal dari pekerjaan yang akan kita lakukan itu. Misalnya kalau sholat, kita dikatakan memulai sholat itu kalau kita sudah takbiratul ihram. Kita wudhu, awal pertama wudhu itu adalah membasuh muka. Maka niat itu dibarengkan dengan awal suatu ibadah. Kalau awal ibadah itu takbiratul ihram, berarti niat itu kita lakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya niat sholat subuh, saat kita mengatakan Allahu Akbar, lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita pada saat bersamaan mengucapkan usolli fardhos subhi bareng. Jadi lisan kita mengatakan A pada Allahu Akbar, sementara hati kita mengatakan usolli fardhos subhi rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala, ya, berbarengan. Dan niat itu harus berada di antara hamzahnya lafal Allah dan roknya lafal akbar. Artinya niat itu dilakukan selama kita mengucapkan takbiratul ihram tadi, nggak boleh keluar, nggak boleh kelebihan waktunya. Jangan nanti Allahu Akbar sudah selesai, lisan kita sudah akbar, hati kita masih fardhos subhi rak'ataini, itu nggak boleh, ya. Jadi pengucapan niat di dalam hati itu tidak boleh melampaui takbiratul ihram, ya. Jadi sebelum Allahu Akbar selesai, niatnya harus sudah selesai, ya. Makanya ya disesuaikan gitu, disesuaikan. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu ada di dalam hati, bukan yang kita lafalkan dengan lisan kita. Usolli fardhos subhi itu namanya talaffuz bin niat, melafalkan niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan at-talaffuz bin niyah, melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Biasanya kita kan gitu, sholli fardhos subhi, baru nanti takbiratul ihram. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu hati kita, membantu hati agar tidak keliru, agar lebih fokus, ya. Kadang-kadang karena banyak urusan, banyak yang mengganggu, seringkali lupa kita sholat duhur tapi niatnya sholat asar, sholat subuh tapi niatnya sholat maghrib misalnya. Makanya disunahkan talaffuz bin niyah, melafalkan niat, ya, sholli fardhol asri, baru Allahu Akbar. Nah, niat yang sesungguhnya itu yang saat kita baca di dalam hati ketika bersamaan dengan takbiratul ihram.
Tempatnya itu di hati, bukan yang kita ucapkan. Wa daliluha, dalilnya niat itu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyati. Sungguhnya sahnya amal-amal perbuatan itu hanya dengan niat. Kalau enggak diniatkan ya tidak sah. Ya, kalau tidak diniatkan tidak sah. Bahkan lebih baik niat walaupun tidak mengerjakan dibanding mengerjakan tapi tidak berniat. Kalau orang berniat baik itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Ya, niat baik itu sudah dicatat sebagai kebaikan dibanding berbuat baik tapi tidak diniatkan. Berbuat baik tapi tidak diniatkan itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis, niyatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya niat yang tanpa dikerjakan karena suatu aral itu lebih baik dibanding dengan perbuatan yang tidak disertai niat. Makanya nanti di akhirat menurut para ulama itu manusia itu dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Innama yub'atsul mar'u ala niyatihim. Mereka nanti dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Maka mari kita sama-sama meniatkan segala sesuatu yang kita laksanakan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini menjadi rukun yang pertama. Hadis ini sahih, termasuk hadis mutawatir ini ya. Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wala butta li sihhatiha an taktarina bi takbiratil ihram. Sahnya niat itu adalah apabila dibarengkan dengan takbiratul ihram. Enggak boleh takbiratul ihram dulu Allahu Akbar baru sholli fardhu subhi, itu enggak boleh. Atau niat duluan sholli fardhu subhi dalam hatinya, rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar, enggak boleh yang dalam hati tadi ya. Kalau yang di lisan tadi diucapkan tuh boleh. Ya, bihaitsu yakunu qalbuhu mutanabbihan asna'a talaffudzi bitakbir ila qasdis shalah. Jadi saat kita mengucapkan tadi kita berniat melaksanakan salat. Mutadzakkiron nau'aha wa fardhiyataha. Jadi yang harus ada di dalam niat itu Bapak Ibu ada 3 perkara. Ada 3 hal. Yang pertama, sengaja melakukan sholat dengan ungkapan apa? Usolli. Kalau enggak ada usolli itu enggak sah. Niatnya tidak sah, sholatnya tentu tidak sah. Yang kedua, menyebutkan kefarduan atau kesunnahannya. Kalau sholat fardu ya disebutkan status sholat itu sebagai sholat fardu. Kalau sunnah ya disebutkan statusnya sebagai sholat sunnah. Sholli fardhu subhi atau usolli sunnata, usolli sunnata, usolli fardhu. Itu menyebutkan status kefarduan atau kesunahan sholat yang akan kita lakukan itu. Kemudian sebutkan nama sholatnya itu. Asar ya asar, duha ya duha, tahajud ya tahajud, gitu. Isya ya isya. Sholli fardhul isya'i. Itu yang wajib, tiga komponen itu ya.
usolli fardhal isya'i. Yang lain-lain itu mustaqbilal kiblati itu sunnah, arba'a raka'atin itu sunnah, mustaqbilal kiblati itu sunnah, adaan atau qadhaan itu juga sunnah. Ditambah satu lagi, kalau sholat jamaah kita harus menyebutkan dalam niat itu status niat kita itu sendiri atau berjamaah. Kalau sebagai makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam ya imaman lillahi ta'ala. Jadi enggak boleh kita mengikut imam, gerakan kita mengikut imam, tapi niat kita sholat sendirian, enggak boleh, sholatnya jadi batal. Ya, kan ada kadang-kadang kalau di tempat saya itu karena imamnya itu bebas, siapa saja boleh jadi imam. Nah ini sebetulnya ada kelemahannya itu. Meskipun ya ada imamnya itu, ada imam 1, imam 2 nih. Ya. Yang bacaannya bagus tuh ya cuman imam 1-nya itu, tapi dia memberi memberi kesempatan kepada jamaah yang lain itu untuk ngimam juga. Seringkali bacaannya kemana-mana itu ya. Nah ini sebetulnya nggak boleh juga. Imam itu harus yang memang memenuhi syarat bacaannya, memenuhi syarat akhlaknya juga gitu. Bacaannya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, ya nggak boleh jadi imam. Makanya sebaiknya memang diatur, tidak semua orang boleh jadi imam. Ya, jangan dipersilahkan jadi imam sebelum ya diketahui bacaannya bagus gitu. Wala yushtaratu tahrikul lisani biha, dan tidak disyaratkan saat niat itu menggerakkan bibir, ya. Tidak disyaratkan menggerakkan bibir. Kalau di dalam sholat kan memang nggak mungkin karena bibir kita sudah bergerak untuk membaca takbiratul ihram. Tapi kalau dalam wudhu misalnya untuk nawaitul wudhu'a itu nggak mesti bibir kita tuh sampai gerak. Nah, kayak gitu tuh nggak, ya cukup di dalam hati saja. Kan ada orang yang was-was ya, yang ragu nih, kayaknya kalau bibirnya belum gerak itu belum mantap niatnya gitu ya. Bukan tidak boleh sambil menggerakkan bibir saat niat, tetapi itu tidak menjadi syarat. Ya sambil menggerakkan bibir juga boleh biar mantap hatinya itu. Sambil digerakkan boleh, tapi tidak menjadi syarat. Itu berkaitan dengan niat ya. Kalau ini seandainya kadang-kadang kita nggak fokus, pas Allahu Akbar hati kita mestinya sholat zuhur, tapi hati kita itu terpleset, ingatnya sholat asar. Bagaimana? Itu tidak harus takbiratul ihramnya dibatalkan, tapi cukup dengan mengganti sholat yang sebenarnya. Misalnya kita sholat zuhur, tapi di hati kita tadi usolli fardhol asri. Maka di dalam hati cukup kalau kita lalu teringat saat itu ya ayat zuhri, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi langsung diganti saat itu ya, pas Allah ya
hatinya zuhur atau hatinya asar, padahal sholatnya sholat zuhur, maka boleh diganti ya. Sholli fardhu zuhri, salah, padahal sholatnya asar. Langsung aja teruskan takbirnya, hatinya merubah, ayil asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala ya. Jadi boleh. Tapi kalau misalnya mau ngulang dari awal juga boleh. Salah nih, dibatalkan takbiratul ihramnya, diulang lagi, dibenerin, sholli fardhol asri. Makanya tadi kita disunahkan talaffuz bin niat tadi ya, melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, niat. Jadi yang wajib itu ada 3 atau 4 kalau kita jamaah. Sholli fardhu subhi ma'muman lillahi ta'ala. Sudah, yang lain-lain itu sunnah hukumnya. Kalau mau lengkap ya bagus, sunnah, dapat kesunahan kita. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah itu ya bagus kalau lengkap. Tapi kalau kepanjangan ya yang 3 atau 4 tadi, yang wajib ada. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati fis sholatil mafrudati. Rukun yang kedua adalah berdiri bila mampu pada sholat-sholat fardu ya. Jadi yang wajib berdiri itu hanya pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu tidak wajib berdiri ya. Dalilu hadzal rukni ma rawahul Bukhari. Dalil wajibnya berdiri ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis nomor 1066. An Imran ibnu Husainin, an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu qala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia berkata, kanat bi bawasir fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati wa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Kata Imran ibnu Husain, aku ini penderita bawasir, apa namanya, ambien. Ambiennya udah sangat parah Imran bin Husain ini. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana saya harus sholat gitu. Maka Nabi menjawab, sholatlah sambil berdiri. Ini wajib artinya. Kalau nggak mampu ya duduk. Kalau kamu tidak mampu ya fa'ala jambin, berbaring. Berbaring itu tidur miring ya, kepalanya di sebelah utara, bagian tubuh kita yang sebelah kanan itu berada di bawah. Jadi menghadap kiblatnya itu dengan seluruh bagian depan tubuh kita. Kalau nggak mampu ya terlentang. Terlentang itu kepalanya di arah timur, ditinggikan dengan bantal atau diganjal supaya mukanya tidak menghadap ke atas tapi menghadap ke kiblat. Seperti kalau kita menidurkan jenazah itu ya. Menidurkan jenazah itu ya seperti itu. Jadi menghadap kiblatnya dengan muka dan kedua telapak tangan. Kalau ini kiblatnya di sana berarti kepalanya di sebelah sana, sebelah timur ya. Diganjal dengan bantal biar menghadap kiblat. Kalau rukuk sujudnya gimana ya, dengan gerakan menganggukkan kepala ya, menganggukkan sedikit
Kalau sujud ya ngangguk lagi lebih rendah. Ruku', i'tidal, sujud itu dengan isyarat anggota tubuh kita yang bisa dengan kepala kita. Kalau nggak bisa ya dengan kerdipan mata. Jadi kalau berdiri yang ngerdip, rukuk yang ngerdip, matanya dikerdipkan. I'tidal ya dikerdipkan. Sujud dikerdipkan. Ini ada orang sholat main mata. Ada, boleh ya. Orang sholat main mata itu ya dengan isyarat tadi. Kalau matanya juga nggak bisa ngerdip lagi gimana? Ya sabar dulu, jangan disolatkan dulu. Kalau nggak bisa ngerdip lagi tapi hatinya, akal pikirannya masih berfungsi, dia sholat dengan hati. Caranya gimana? Dengan menghadirkan seluruh komponen sholat itu di dalam hati. Berdiri, niat, segala macam sampai salam, bacaan Fatihah itu dihadirkan di dalam hati. Kalau nggak mampu lagi, akalnya sudah hilang, maka orang itu gugur kewajiban sholatnya, nggak wajib sholat lagi. Ada orang koma misalnya, kalau sekarang itu koma ini. Bisa berhari-hari, berminggu, berbulan, kadang koma, dia tidak wajib lagi sholat. Jadi kalau nanti ternyata sehat lagi, pulih lagi, dia tidak wajib mengqadha sholat yang tertinggal selama dia dalam keadaan koma. Ya. Nah, kalau nyawanya sudah nggak ada, itu baru boleh ditajhiz. Harus dipastikan itu bahwa rohnya sudah tidak ada lagi. Kalau masih ada nggak boleh. Pengen cepet-cepet aja ini, langsung dimandikan, dikafankan, ya. Tahu-tahu bangkit lagi dia. Makanya kalau kita biasanya tradisinya kan dibawa ke dokter dulu atau dicek oleh orang yang ahli untuk memastikan ini mati beneran, bukan sekedar mati suri gitu. Jadi yang kedua, rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Nah, posisi kaki kita Bapak Ibu sekalian, jarak antara kaki kanan dan kiri itu 1 jengkal. 1 jengkal. Silakan nanti dijengkali masing-masing. Kalau kurang atau lebih dari itu berarti bukan posisi yang ideal. Jadi yang ideal itu jarak antara kaki satu dan kaki kiri di bagian dalamnya itu sepanjang 1 jengkal. Ya. 1 jengkal. Kalau dirapatkan itu berdiri kita nggak kokoh ya. Nanti kesenggol jatuh. Kalau direnggangkan lebih dari 1 jengkal, itu seperti posisi berdirinya orang yang sombong. Coba lah kalau nggak percaya nih, kalau ada orang berdirinya kakinya dilebarkan itu pasti nampak kalau dia ini orang yang sombong. Maka silakan nanti dijengkali. Ya. Di depan mata kaki itu dijengkali. Kalau 1 jengkal itu kondisi yang ideal. Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Diukur seperti itu?
Karena ketika sholat itu tubuh kita bagian atas dan bagian bawah itu idealnya simetris gitu. Kalau misalnya dipasang benang, pasang lot itu lurus dari luar bau kita kanan kiri sampai ke bagian luar kaki kanan dan telapak kanan dan telapak kiri itu simetris, lurus ya. Makanya dulu pada zaman Rasulullah itu karena sholatnya seperti itu, maka ketika pundaknya menyentuh atau kakinya menyentuh kaki temannya yang ada di sebelah kanan kirinya, otomatis baunya ini juga nempel ya, baunya nempel. Saya mohon izin berdiri. Misalnya kalau apa nih, ini jengkalan saya tuh segini, nah, segini. Maka berdiri saya seperti ini. Nah, ini yang ideal ya. Kalau begini rapat ini jadi gampang jatuh. Nah, segini, sejengkal. Tidak lebar gitu. Kalau orang begini kan agak kurang sopan gitu di hadapan Allah, kayak sombong gitu. Ya. Maka kalau berdiri kita satu jengkal itu bagian luar telapak kaki saya dengan bagian luar bau kanan kiri saya akan simetris, akan lurus. Ya. Sehingga kalau ini nanti nempel kaki yang sebelah kanan saya sama orang yang di sebelah kiri itu akan lurus, kakinya nempel, baunya juga nempel. Ya. Yang sekarang ini kan diambil satu sisi, sering-sering itu anak-anak muda ya. Kalau kakinya harus nempel gitu. Dikejarnya ya kaki kita. Ini harus nempel gitu. Sehingga ini nggak simetris lagi. Ya. Baunya nggak nempel, kakinya yang ngejar kemana-mana. Itu nggak boleh. Ya. Harus simetris tadi. Kalau dulu saya waktu di pesantren itu Pak Kiai itu nggak mau takbir ya, nggak mau memulai sholat sebelum ini nempel semua, gitu. Ya, nempel kaki dan baunya itu saling nempel. Ya, dikontrol betul sampai yang belakang-belakang itu dikontrolnya, suruh geser, suruh rapat. Wa inna ma yu'tabaru ar-rajulu qa'iman idza kana muntasibal qamah. Seseorang itu dikatakan tegap lurus ya, berdirinya itu kalau ya tadi posisinya seperti tadi muntasibal qamah. Fa idzan hana duna udhrin, kalau dia menunduk, membongkok istilahnya. Membongkok tanpa ada alasan, bihaitsu amkana antula misaro ihatu yadihi rukbatah batalat sholatu. Kalau dia menunduk dan nunduknya berlebihan sampai telapak tangannya itu bisa menggapai batok lutut ini, maka sholatnya menjadi batal. Sholatnya batal. Kalau nunduknya sedikit ya tidak batal, tapi tidak ideal. Jadi misalnya ada orang pengen lebih khusyuk itu, biar nampak lebih khusyuk itu mestinya tegapnya itu seperti ini. Tapi kemudian dia pengen kelihatan lebih khusyuk, nah, lalu dibongkokkan sedikit. Nah, ini enggak boleh, walaupun tidak sampai membatalkan sholat, tapi bukan kondisi yang ideal. Biar khusyuk ini. Nah, ini ada orang yang model ini tuh ada. Ya. Nah, itu enggak boleh. Atau apa nih? Dia ke belakang juga enggak boleh. Jadi kalau posisi bongkoknya itu sampai pada posisi di mana kaki kita ini bisa menyentuh
tangan kita ini bisa menyentuh lutut, ini batal. Kalau saya misalnya segini ya, ini kalau saya berdirinya begini, ini sholat saya jadi batal, karena tangan saya dengan posisi seperti ini bisa menggapai lutut ya. Jadi tegap lurus saja. Wa idza qaddara al-musalli 'ala al-wuqufi ba'di salatihi wa ajaza fi ba'dihal akhar waqafa haitsu yumkinuhu dzalik wa jalasa fi sa'iriha. Kalau orang hanya mampu berdiri pada keadaan tertentu, kan ada orang yang misalnya kakinya itu tidak bisa dilipat, nggak bisa dilipat ya, maka dia harus berdiri dalam keadaan-keadaan yang dia bisa berdiri, dan dia boleh duduk dalam keadaan dia tidak bisa berdiri. Misalnya orang yang kakinya nggak bisa dilipat ya, nggak bisa sujud, dia nggak bisa duduk saat tahiyat, dia tetap wajib berdiri, tapi nanti pakai kursi. Pakai kursi. Kalau takbiratul ihramnya karena dia bisa berdiri, tetap berdiri, baca Fatihahnya berdiri, baca suratnya berdiri, nanti rukuknya seperti biasa. Kemudian iktidal masih bisa. Nah, ketika mau sujud, karena kakinya nggak bisa dilipat, dia sujud sambil duduk. Ini ada kursi, ya. Ini ada kursi. Jadi saat dia mau sujud, dia sujudnya sambil duduk di kursi. Maka sujudnya tidak di lantai, ya, tidak di lantai, karena nggak bisa ditekuk. Kakinya benar-benar nggak bisa ditekuk. Ini lututnya misalnya batoknya sudah diganti gitu, sehingga nggak mungkin. Maka dia tetap wajib berdiri, tapi saat mau sujud dia duduk, dan sujudnya sambil duduk di atas kursi. Dengan cara apa? Menundukkan badannya sebatas lutut, ya, menundukkan badannya setentangan sejajar dengan lutut. Nggak boleh kalau masih mampu berdiri tapi dia sholatnya sambil duduk, nggak boleh. Jadi mana yang bisa mampu duduk, dia duduk. Kalau yang dia mampu berdiri, ya berdiri. Jadi boleh ini gabungan antara berdiri dan duduk. Ini sudah banyak dipraktekkan di beberapa masjid, ada yang seperti itu. Tapi ada kesalahannya, dia dari awal duduk gitu, padahal dia masih mampu berdiri. Jadi digabungkan seperti itu ya. Wa kharaja bi qaidis sholatil mafruḍah as-shalawatun nafilah fa innal qiyama biha mandubun mutlaqun. Kalau di dalam sholat sunnah, berdiri itu hukumnya sunnah saja, ya. Misalnya sholat tarawih kan banyak rokaatnya 23 ya. Itu Bapak Ibu kalau nggak mau berdiri boleh sambil duduk. Meskipun kita mampu berdiri, ya, meskipun mampu berdiri, kita boleh sholat dalam keadaan duduk.
falahu ayyajlisa fiha sawaun kana qadiran amla, baik mampu berdiri maupun tidak mampu itu sah salat sunat sambil duduk. Ini ada hadisnya, rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1065. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa salat sunat berdiri dia lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kalau sambil duduk pahalanya setengah dari yang salat sambil berdiri. Jadi dikurangi setengah gitu. Wa man shalla naiman falahu nisfu ajril qaid. Kalau sholat sunatnya sambil berbaring itu boleh ibu-ibu, bapak-bapak boleh ya, walaupun mampu berdiri. Ya, kalau berdiri itu pahalanya full, kalau duduk pahalanya setengah, kalau sambil berbaring pahalanya 1/4 dari berdiri ya. Karena jerih payahnya apa? Berkurang ya. Kalau ibu sholat sambil duduk kan enggak terlalu capek nian, maka pahalanya setengah. Udah itu pengen sambil tiduran, sambil berbaring, setengahnya lagi. Tapi sah, boleh ya. Daripada misalnya pas hari itu di bulan Ramadan capek benar, udah dari sawah panen gitu kan, capek nih. Daripada ibu-ibu nggak sholat, bapak nggak sholat, lebih baik ya sholat meskipun sambil duduk atau sambil tiduran. Kadang-kadang kita kan udah capek ya, udah nggak usah sholat tarawih gitu. Nah ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan alternatif untuk tetap melaksanakan sholat sunnah meskipun pahalanya berkurang. Yang ketiga takbiratul ihram, takbiratul ihram. Dalilu dzalika ma rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qala miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya, bahwa Nabi bersabda pembuka sholat itu adalah bersuci. Kunci sholat itu adalah bersuci. Kalau bersucinya enggak beres, sholatnya ya tidak beres. Wa tahrimuha at-takbir. Mulai pengharamannya itu adalah takbir. Artinya kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Itu karena takbir itu menandai diharamkannya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya boleh kita lakukan. Berbicara boleh kan? Lompat-lompat boleh, lari-lari boleh, makan boleh, minum boleh, tidur boleh gitu. Tapi begitu takbiratul ihram, maka perbuatan-perbuatan tadi yang boleh itu menjadi haram kita lakukan. Begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak boleh bicara lagi, nggak boleh lompat-lompat lagi, nggak boleh berjalan lagi, berlari, nggak boleh sambil makan, nggak boleh minum, ya nggak boleh, nggak boleh buang angin. Sebelumnya boleh buang angin, pas takbiratul ihram sudah nggak boleh lagi. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Itu awal daripada permulaan sholat itu adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan
penghalalnya kembali adalah saat salam, ya. Makanya kita nggak boleh melakukan hal-hal selama di dalam sholat itu, setelah takbiratul ihram itu nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada kepentingannya dengan sholat, karena sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, dan tidak boleh dicampuri dengan pembicaraan atau komunikasi dengan sesama manusia, nggak boleh, ya. Makanya mohon maaf, ini kalau ada imam yang keliru, salah, kita tidak boleh mengingatkan, ya, tidak boleh mengingatkan. Nah, ini kalimatnya ini yang mungkin perlu kita pahami. Sebab mengingatkan itu adalah bagian daripada komunikasi kita dengan sesama manusia, ya. Maka nggak boleh sholat kita menjadi batal. Lalu kalau imam salah, kita dianjurkan membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Itu tasbih. Tujuan kita membaca tasbih itu adalah untuk mensucikan Allah, bukan untuk mengingatkan imam. Kalau niat kita untuk mengingatkan imam, maka sholat kita yang batal. Tapi memang susah. Susah. Kita sadar saat imam salah, kita mengucapkan tasbih itu dalam rangka mensucikan Allah, ya. Maka memang harus hati-hati betul. Jangan semangat kita mengingatkan imam, lalu akibatnya sholat kita yang batal. Jadi mengingatkan itu nggak boleh. Ketika kita baca subhanallah itu nggak boleh kita niatkan untuk mengingatkan imam, tapi niat kita tasbih. Nah, tasbih itu zikrullah. Nah, imam menjadi sadar akan kesalahannya itu adalah efek, itu adalah dampak dari makmum yang membaca tasbih, imam kemudian menjadi tahu akan kesalahannya. Jadi bukan tujuannya, tapi dia dampak saja. Efeknya imam jadi teringat akan kesalahannya. Ini memang perlu hati-hati memahaminya ini. Karena sholat itu media komunikasi dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Kadang-kadang pas sholat Allahu Akbar ada ada orang ngetok pintu, nih, tok assalamualaikum gitu. Kita kan nggak boleh jawab, ya, nggak boleh menjawab. Tapi boleh nggak kita mengeraskan suara, Sami Allahu liman hamidah gitu. Boleh nggak? Ya, boleh, tapi jangan dengan niat memberitahu orang itu bahwa kita sedang sholat. Ini memang agak membingungkan ini. Atau bapak ibu punya warung, ya, warung manisan. Karena di pinggir jalan, udah pas sholat nggak ada orang lain, bapak ibu sholat di dalam warung itu. Ada orang datang buru-buru, dia nanya, berapa harga
rokok sebatang gitu. Lalu dijawabnya dengan isyarat, Sami Allahu liman hamidah, gini misalnya 1000 gitu. Itu kan berarti komunikasi dengan sesama manusia. Berapa korek api? Allahu Akbar, gitu. 2000. Pakai isyarat. Itu berarti komunikasi dengan sesama manusia, nggak boleh. Ya, atau dengan misalnya menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala. Ya. Ibu lagi sholat, bapaknya pamit buru-buru mau nonton bola itu. Bu, bapak nonton bola di lapangan ya, ngangguk. Ya diam aja, nggak bilang iya atau tidak, tapi ngangguk dengan isyarat. Nah itu nggak boleh karena termasuk komunikasi dengan sesama manusia. Kaifiyatuha, tata cara takbiratul ihram itu la budda min lafzi Allahu Akbar. Jadi lafal takbiratul ihram itu harus Allahu Akbar. Enggak boleh diganti dengan misalnya salah satu Asmaul Husna itu. Ar-Rahmanu Akbar, enggak boleh. Atau Ar-Rahimu Akbar, enggak boleh. Atau Al-Muntaqimu Akbar, Allah yang maha penyiksa, maha besar, nah, itu enggak boleh. Tapi wala tadurru ziyadatun la tamna'ul isma, enggak mengapa, tidak membatalkan penambahan yang tidak merubah nama, seperti Kallahul Akbar, seperti apa? Allahul Akbar, ada tambahan alif lam pada kata akbar. Allahul Akbar boleh, tapi mohon enggak usah dipraktekkan. Nanti pada bingung ini, Pak Imam nyoba praktekkan ini, kalau jamaahnya bingung. Ini pakai madhab yang mana Pak Imam nih kan? Ganti madhab nih katanya. Aliran mana ini? Meskipun boleh tapi nggak usah dipraktekkan, sekedar pengetahuan saja. Allahul Jalilu Akbar boleh, tapi ya mohon nggak usah dipraktek. Di takbiratul ihramnya ganti Allahul Jalilul Akbar. Ya, Allahul Jalilu Akbar sah, tapi jangan dicoba, nggak usah. Falau zada kalimatan laisat min sifatillahi ta'ala ka qauli Allahu huwal akbar aw ghayyara sighah ka an qala akbarullah lam yasihhat takbir. Kalau menambah sesuatu yang bukan merupakan sifat Allah atau merubah struktur kalimatnya, maka jadi batal. Misalnya Allahu huwal akbar ditambah huwa yang bukan merupakan sifat Allah, maka takbirnya jadi batal, sholatnya juga tidak sah. Atau redaksinya diputar akbarullah, nah, itu nggak boleh juga, batal sholatnya. Nah, ada yang perlu diperhatikan di dalam takbiratul ihram itu, barnya tidak boleh dipanjangkan. Yang benar itu Allahu Akbar, barnya pendek karena nggak ada huruf matnya. Nggak boleh biar serasi gitu jadi Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh, biar agak berirama sedikit lah itu. Nggak boleh karena maknanya berubah sama sekali. Akbar
itu maha besar. Kalau akbar itu artinya menstruasi ya, dalam bahasa Arab itu akbar, panjang banyak itu artinya haid atau menstruasi. Jadi nggak boleh bergaya-gaya tapi merubah makna. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dikurang mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan buat kita semua agar sholat kita, ibadah kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.